Perkenalkan, nama saya Delviana Belina Herin dengan NIM 22.314.2702. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pembiayaan. Apa itu akuntansi pembiayaan? Akuntansi pembiayaan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali. Dalam konteks pemerintahan, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Jadi, dapat disimpulkan, akuntansi pembiayaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan baik di sektor publik maupun privat. Memahami konsep dan prinsip akuntansi pembiayaan sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses keuangan. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian pembiayaan itu sendiri. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis pembiayaan. Terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang perlu dibayar kembali. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang akan diterima kembali. Contoh penerimaan pembiayaan, yaitu yang pertama penarikan pinjaman. Penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Yang kedua ada penjualan surat berharga negara. Penerimaan pembiayaan dari penjualan surat berharga negara merupakan cara pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan menawarkan surat berharga yang akan dibayar kembali di masa depan. Yang ketiga ada divestasi dan PMN atau investasi permanen. Penerimaan pembiayaan dari divestasi atas PMN atau investasi permanen merupakan penjualan aset milik negara yang bertujuan untuk mendapatkan dana. Yang berikut penerimaan pembiayaan lainnya. Yang pertama, penerimaan pembiayaan dari transaksi pengeluaran sal. Yang kedua, penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan dari surat berharga negara. Yang keempat, penerimaan pembiayaan dari divestasi atas PMN atau investasi permanen. Yang kelima, ada penerimaan pembiayaan dari divestasi atas investasi non permanen. Yang keenam, ada penerimaan pembiayaan dari pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan atau pemberian pinjaman. Yang ketujuh, ada penerimaan pembiayaan dari pengembalian atau pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan endowment fund. Dan yang terakhir, ada pengembalian penerimaan pembiayaan. Yang berikut contoh pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, investasi permanen. Investasi permanen merupakan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, ada investasi non permanen. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi non-permanen merupakan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang bersifat sementara seperti investasi di perusahaan swasta. Yang ketiga, ada pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman merupakan dana yang diberikan kepada pihak lain dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pengeluaran pembiayaan lainnya. Yang pertama, ada pengeluaran pembiayaan untuk investasi permanen. Yang kedua, ada pengeluaran pembiayaan untuk investasi non-permanen. Yang ketiga, pengeluaran pembiayaan untuk penerusan pemberian pinjaman. Yang keempat, ada pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan endowment fund. Yang kelima, pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman. Yang keenam, ada pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan surat berharga negara jatuh tempo. Dan yang terakhir, ada pengembalian pengeluaran pembiayaan. Yang berikut pengakuan dan pengukuran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui saat telah diterima di rekening kas umum daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto atau tidak mencatat jumlah netonya serta dicatat sebesar nilai nominal. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diakui saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah
Apabila transaksi dalam mata uang asing, maka harus menggunakan kurs bank sentral pada tanggal transaksi. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan arus kas. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan arus kas, khususnya dalam aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. Yang ketiga ada neraca. Kewajiban pembiayaan disajikan dalam neraca. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Informasi lebih detail tentang pembiayaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang berikut, ilustrasi jurnal transaksi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan. Jurnal pencatatan penerimaan pembiayaan seperti penarikan, pinjaman, penjualan surat berharga negara, dan divestasi atas PMN atau investasi permanen. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Jurnal pencatatan pengeluaran pembiayaan seperti PMN atau investasi permanen, investasi non-permanen, pemberian pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.